Tapi pertanyaannya, apakah ini hanya kemenangan lokal atau awal dari sebuah revolusi besar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. (13 Agustus 2025), alun-alun Kota Pati, Jawa Tengah dipenuhi lautan manusia. Ribuan orang membawa spanduk, bendera, dan teriakan lantang, "Batalkan pajak, turunkan bupati." Semua berawal dari satu kebijakan, kenaikan pajak bumi dan bangunan hingga 250% oleh Bupati Sudewo. Alasannya untuk meningkatkan pendapatan daerah yang dianggap rendah. Tapi bagi rakyat Pati ini bukan soal angka, ini adalah martabat. Ini soal keadilan. 10 Agustus 2025 masa mulai berkumpul. 11 Agustus sudah ribuan orang. 13 Agustus puncaknya 85.000 sampai 100.000 orang memenuhi alun-alun Pati. Dan hanya dalam beberapa hari kebijakan itu dibatalkan. Tapi pertanyaannya, apakah ini hanya kemenangan lokal atau awal dari sebuah revolusi besar? Sebelum kita bedah satu persatu, mari bersama-sama tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Semoga doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, sejarah besar perlawanan orang Pati, warisan Ki Samin Surosentiko. Pati bukan kota yang asing dengan perlawanan. Sejak dulu orang Pati percaya tanah bukan milik raja, bukan milik penjajah, tanah adalah milik petani. Keyakinan ini diwariskan turun-temurun, salah satunya melalui tokoh legendaris Ki Samin Surosentiko di akhir abad ke-19. Saat Belanda memaksa rakyat membayar pajak atas tanah mereka sendiri, Ki Samin Surosentiko berdiri dan berkata, "Tanah iki ora duweni raja, ora duweni Belanda, tanah iki duwe para petani." Caranya melawan sangat unik, tanpa senjata, tanpa kekerasan. Gerakan Samin menolak membayar pajak, tidak tunduk, bahkan tidak mau menyebut penguasa dengan gelar hormat. Bagi Belanda, ini adalah mimpi buruk. Bagaimana menaklukkan rakyat yang tidak takut penjara, bahkan tidak takut mati. Yang kedua, Pati dalam sejarah dari Demak sampai Reformasi. Jika ditarik ke belakang, Pati sudah ratusan tahun melawan kebijakan pajak yang dianggap menindas. Pada tahun 1500-an, saat di bawah Kesultanan Demak, pajak hasil bumi naik 30%. Rakyat menunda bayar pajak, bahkan kirim utusan protes langsung. Pada tahun 1620, Adipati Pragola I menentang Sultan Agung karena upeti naik 40%, memicu pemberontakan besar. Abad ke-18, VOC memonopoli perdagangan. Rakyat Pati melakukan sabotase dan memutus rantai pasok. Pada tahun 1830, kultur stelsel, 2/3 hasil panen disita Belanda. Petani Pati mogok tanam, membuat penjajah rugi besar. Dan pada tahun 1942 hingga 1945, era Jepang, pajak berubah menjadi kerja paksa 60 hari setahun. Sejarah ini membentuk DNA Pati. Jangan diam jika kebijakan menyakiti dan menindas rakyat. Yang ketiga, Pati dan Indonesia sekarang, efek domino yang ditakuti elit. Agustus 2025 inilah yang terjadi di Indonesia. Harga pangan naik, lapangan kerja seret, rasa percaya pada elit politik yang menurun. Lalu muncul Pati, kota kecil yang berani melawan. Video demo Pati viral dalam hitungan jam. Inilah yang ditakuti elit, efek domino.
Sejarah membuktikan revolusi sering dimulai dari percikan kecil. Revolusi Perancis dimulai dari krisis roti. Arab Spring dimulai dari protes seorang pedagang kecil di Tunisia. Reformasi 1998 dimulai dari tekanan mahasiswa dan daerah. Pertanyaannya sekarang, apakah Pati akan memantik gelombang yang sama di tahun 2025? Yang keempat, ramalan Jayabaya tentang munculnya Ratu Adil. Kitab Ramalan Jayabaya, raja legendaris Kediri, menyebut, kelak di zaman Edan akan datang seorang pemimpin yang membawa keadilan. Setelah rakyat menderita dan bangkit melawan ketidakadilan, banyak orang Jawa percaya Ratu Adil hanya akan muncul ketika rakyat sudah bersatu menolak penindasan. Dan tanda-tandanya, kata para bini sepuh, dimulai dari geger di daerah yang punya sejarah perlawanan panjang. Pati mempunyai itu semua. Warisan Ki Samin Suro Sentiko, sejarah melawan pajak sejak ratusan tahun. Dan kini di era internet, satu langkah kecil bisa memicu gelombang besar. Sing sopo nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam akan menuai. Kebijakan yang menindas akan memanen perlawanan. Mungkin Pati hanyalah kota kecil di peta, tapi kalau kita belajar dari sejarah, kota kecil kadang menjadi tempat sejarah besar dimulai. Benarkah ini awal dari revolusi Indonesia? Hanya waktu yang akan menjawab. Tetap eling lan waspodo. Mari sama-sama berdoa menjelang 17 Agustus 2025. Semoga Indonesia menjadi negara yang adil. Adil pemimpinnya, sejahtera rakyate. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.